Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala di Quranil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa suha nafsihi wa ulaika humul muflihun. Sadaqallah. Alhamdulillah, saya aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita tetap istiqamah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surat 64 ayat 16, baca terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah dan lakukanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kefikiran ini, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksudnya, nafkahkanlah nafkah yang bermanfaat bagi diri. Ya. Di surat 64 ayat 16, maka bertakwalah kamu. Berarti orang itu banyak yang tidak bertakwa kepada Allah menurut kesanggupanmu. Nah, jadi kalau bertakwa itu sesuai dengan kesanggupan, tidak pula berlebih-lebihan, kan? Kalau kita bertakwa kepada Allah itu kita harus memikirkan diri kita, memikirkan kesehatan kita, memikirkan keluarga kita, memikirkan lingkungan kita sendiri, agar kita juga menjadi manusia yang bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya dan lingkungannya. Dan dengarkanlah serta taatlah. Nah, jadi kan bertakwa itu dengarlah dan taatlah, nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Jadi tidak ada di sini disebutkan kita harus buruk, tetapi semuanya nafkah itu adalah baik di dirimu. Nah, jadi ini ayat ini menjelaskan, menegaskan bahwa kita itu melakukan sesuatu kehidupan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, mencari yang baik-baik saja dan meninggalkan yang buruk. Nah, jadi yang buruk itu jangan dibawa-bawa. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, ya kan, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Apa yang dimaksudnya barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya adalah kikir terhadap pekerjaan yang buruk, tetapi loyal terhadap hal-hal yang baik. Itu namanya kikir. Jadi kalau kikir terhadap yang buruk tidak apa-apa, kita tidak mau mencampur adukkan antara yang baik dengan yang buruk itu. Jadi
Berarti kita itu orang yang bertakwa itu tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk, yang dilarang, yang dilanggar, yang melanggar aturan-aturan Allah. Nah, ini maksud dengan kikir di sini adalah kikir terhadap hal-hal yang buruk, baik ucapan, penglihatan, hati dan pikiran, ya kan? Nah, jadi kalau kikir terhadap hal-hal yang buruk itu kita tidak pernah melakukan hal yang buruk. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksudnya nafkahkan nafkah yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Jadi kalau kikir terhadap hal-hal yang buruk berarti kita menafkahkan harta diri kita, pengorbanan kita kepada hal-hal yang baik saja agar kita beruntung dunia dan akhirat. Ini maksud ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu harus disiarkan dan disebarluaskan. Ya kan? Surat 2 ayat 159, 17, 174, surat 5 ayat 67, ayat 99, surat 3 ayat 104, surat 16 ayat 104, surat 16 ayat 125. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yaktumuna ma anzalal. Nah, ya, kita lanjut. Innalladzina yaktumuna ma anzalna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayannahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sadaqallahul azim. Coba baca tuh. Siapa yang sudah masuk tuh? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Ya, kalau diperhatikan ayat ini sudah berulang kali kita baca, tetapi tanpa dipahami maksudnya, itu tidak bakal menyentuh kepada hati dan pikiran kita. Jadi kata Allah, kalau Allah itu selalu menyatakan sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang melaknatinya. Nah, ini sudah kita bahas minggu yang lalu, tetapi tidak apa-apa untuk mempertajam. Tadi di surat sebelumnya yang dimaksudkan menafkahkan harta, menafkahkan diri itu adalah melaksanakan perintah Allah
yang baik-baik saja. Dan kikir terhadap dirinya sendiri adalah orang yang beruntung. Kikir itu artinya adalah kita tidak melakukan hal-hal yang buruk. Jadi kalau orang kikir terhadap hal-hal yang buruk, berarti dia tidak melakukan hal-hal yang buruk. Ya kan? Jadi kalau kita menyimpan hal-hal yang buruk, berarti kita sudah menyembunyikan apa yang telah diturunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk itu tadi. Jadi kita itu loyal terhadap kebaikan dan kikir terhadap keburukan di dalam diri kita agar kita menjadi manusia yang fitrah, yang baik itu tadi. Jadi kalau manusia yang loyal terhadap keburukan, kejahatan, ya kan, kemunafikan, kemusyrikan, itu dia akan dilaknati oleh Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknatinya. Itu kira-kira. Kita lanjut. Bentar. Kok nggak next? Loh, ntar. Kita lanjut nih. Surat 2 ayat 174. Coba dibaca. Itu dah tadi ya? Sesungguhnya orang-orang yang Halo. Ya udah, silakan. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan atau tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Maksudnya ialah makanan yang dimakannya yang berasal dari hasil menyembunyikan ayat-ayat yang diturunkan Allah menyebabkan mereka masuk api neraka. Maksudnya Allah tidak berbicara kepada mereka dengan kasih sayang tetapi berbicara dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 174 itu. Sesungguhnya, kata Allah itu selalu bersesungguhnya. Jadi kalau Allah itu mengatakan di dalam untuk peringatan kepada manusia, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah. Apa yang diturunkan Allah? Yaitu Al-Quran, yaitu Alkitab. Nah, kitab itu sama dengan Al-Quran. Dan menjualnya dengan harga yang sedikit murah. Apa itu maksudnya menjualnya dengan harga sedikit murah? Artinya, setiap kita melakukan suatu kegiatan syiar, kita mendapat dengan imbalan. Itu artinya menjual Al-Quran. Nabi itu tidak pernah menerima imbalan upah. Kalau dia berdakwah kemana-mana, itu semuanya gratis. Mereka itu sebenarnya tidak memakan dan tidak menelan. Memang dia menjual dengan harga yang murah. Al-Quran itu dijual dengan harga yang murah. Dia dibayar dia tidak makan dan tidak menelan ke dalam perutnya, melainkan api. Melainkan api yang dimakannya. Berarti dilarang setiap orang yang menyampaikan kebenaran kepada siapapun, dia dilarang untuk menerima upah. Dan Allah tidak akan berbicara. Ini kita ketemu dengan Allah di hari kiamat itu Allah tidak bicara kepada mereka pada hari kiamat.
tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka adalah siksa yang amat pedih. Ini berat menjadi seorang dai kalau dia hanya mengharapkan upah, mengharapkan amplop dari tempat dia memberikan pengajian. Nah, seperti Zoom ini sudah cukup memberikan sebuah pelajaran bagi kita. Kita tidak perlu punya ongkos kemana-mana, tetapi kita bayar wifi-nya. Ini sudah termasuk suatu nafkah, ya kan? Kita menyediakan sarana ini sudah termasuk nafkah yang baik. Dan kita tidak ketemu dengan orangnya, tetapi orangnya menerima kajian kita, amanat Allah melalui kita, itu sudah termasuk nafkah, ya kan? Nah, jadi ini kita terlepas dari segala macam, kita mengikuti perjalanan kemana-mana, kemudian dibiayai. Sebaiknya yang menjadi dai itu dia dikoordinir oleh badan dakwah yang perjalanannya itu tidak menerima upah di mana-mana. Tapi dia cukupkan makannya, cukupkan belanjanya, perjalanannya, bensinnya, pulang pergi, hanya menyampaikan ayat Allah itu saja. Supaya dia terhindar dari siksa yang pedih. Siksa yang amat pedih. Tetapi kalau dia jalan sendiri ke sana, ngerosot ke mana, pergi ke sana, sudah tuh dapat amplop banyak, kajian di sana, kajian di sini, dapat amplop, makan sendiri, ini lebih parah. Tantenya, Pak. Dia hanya menerima imbalan saja. Ya, upahnya hanya di dunia. Tantenya 2. Tantenya 1. Ada 2. Ada 2. Ya, jadi perhatikan. Maksudnya ialah memakan yang dimakannya itu yang berasal dari hasil menyembunyikan ayat-ayat yang diturunkan Allah tadi, menyebabkan mereka masuk ke api neraka. Nah, jadi memang kelihatannya secara lahir orang itu sudah menyampaikan ayat-ayat Allah, tetapi secara tersembunyi dia mencari keuntungan dari ayat-ayat Allah itu. Yang dimaksud dengan menjual ayat itu sendiri. Ini adalah tidak bicara kepada mereka dengan kasih sayang, tetapi dia bicara dengan kata-kata yang tidak Emosi. Siapa yang sudah datang tuh? Ya, lanjut baca. Hanan. Ya. Bacanan tuh ayatnya Jan. Kewajiban Rasul tidak lain Kewajiban Rasul. Apa lagi? Kewajiban Rasul. hal yang telah menyampaikan dan Allah mengetahui apa yang kami lahirkan dan apa yang disembunyikan. Nah, ayatnya baca ayatnya. Baca. Mana ayatnya? Ada Dah lah, baca mana? Ayahnya udah bangun belum? Ademnya 2, santainya 2, galunya 2. Itu amat. Mana? Baca ayatnya, ayatnya. Jam. Aduh, jam. Ya. Kehendak kaki aja yang baca ya. Ma'alar rasul ilal balagu
wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Apa artinya tadi, Nan? Hanan artinya apa? Baca. Hanan baca artinya Hanan. Apa Hanan. tuh? Apa tuh artinya? Baca. Oke, udah baca tuh ayatnya. Hah? Kewajiban. Kewajiban ilmu Kewajiban Ron. Ya, bantuin. Yang lain dan Allah gitu. Dan Allah mengetahui apa yang Apa kewajiban Rasul? Tidak lain hanyalah menyampaikan. Dari itu. Dan sampaikan diterima itu kewajiban Allah Rasul. Dan Allah mengetahui apa yang lahir dan apa yang seperti kebalik tadi ayat di sini. apa yang ada di balik ayat ini tahu Allah. Kalau dia menyampaikan berlebih dari itu, dia menerima upah juga, itu berarti tahu yang lahir maupun yang disembunyikan. Itu maksudnya. Kita lanjut. Dibaca lagi nih. Ayatnya baca. Ayatnya. Dan Mana ayat itu? Baca. saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca, ayo baca. Terputus-putus. Wal. Dikuasain sama dia. Dan tidaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ma'ruf, segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Sedangkan mungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari padanya. itu Bayu. Lanjutkan dari ayat yang tadi. Ya kan? Gimana sih hati? Wa takum minkum umatan yad'u ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kamu yang umat yang menyeru kepada kebajikan. Apa yang dimaksud dengan di antara kamu? Kalau kita dalam keluarga kita wajib menyampaikan pada keluarga kita. Kalau kita tahu ayat ini. Sampaikan kepada kebajikan. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, kebajikan itu adalah lagi kerja. kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Apa yang ma'ruf tadi adalah kebajikan, kebaikan. Mungkar adalah sesuatu yang dilarang. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau kita mau beruntung di dalam keluarga kita harus menguasai ayat ini.
sampaikan kepada keluarga kita. Bagaimana caranya mencegah perbuatan yang menyuruh kepada kebaikan? Kita wajib tahu. Kalau mau menjadi orang yang beruntung, ya kan? Ma'ruf adalah segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Apa segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah? Jadi kita adakan pengajian seminggu 2 kali. Itu salah satu diantaranya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita mengkaji ayat-ayat Allah? Mengkaji perintah dan larangan Allah yang ada di dalam Al-Quran itu tadi. Sedangkan mungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari padanya. Apa yang dikasih dengan menjauhkan kita dari padanya? Kalau kita tidak mengkaji ayat-ayat Allah, berarti kita sudah termasuk orang yang mungkar. Tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah, termasuk orang-orang yang mungkar. Tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Berarti jauh kita daripada aturan-aturan Allah. Kalau orang jauh dari aturan-aturan Allah, itu adalah orang-orang yang merugi tadi. Ya kan? Nah, jadi segala perbuatan yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu kita adakan pengajian 2 minggu sekali. Sudah itu masing-masing kita belajar di rumah, kita dengarkan, kita simak baik-baik yang kita kaji, kemudian kita diulang lagi supaya menjadi gaya hidup kita, menjadi manusia yang Qurani. Ini maksudnya. Kita lanjut. Lanjut nih. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hikmah adalah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Bosir udah lihat ayatnya, coba baca. Mana nih? Baca ayatnya. Kecil banget di sini. Bentar. Nggak baca. Kamera Aisyah. Mana, Dek? Baca ayat. Ayatnya. Baca bismillah dulu. Ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah Mana ya? wajadil lahum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman wala ansabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Lanjut terjemahannya, baca ulang lagi. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Jadi
ayat ini menyuruh manusia itu, ya kan, suruhlah manusia itu kepada jalan Tuhanmu. Jalan Tuhanmu itu, yaitu dengan hikmah. Apa hikmahnya? Pelajaran yang baik. Kemudian bantahlah dengan cara yang baik. Jadi kalau kita melarang, siapapun yang kita larang, harus dengan bahasa-bahasa yang sopan, yang santun. Jadi bahasa yang menyenangkan dan mengasihkan. Inilah yang dimaksud dengan hikmah itu. Jadi kalau kita melarang sesuatu yang tidak kita sukai, jangan disampaikan dengan bahasa-bahasa yang membuat orang lain tersinggung. Ini maksudnya. Pelajaran yang baik itu adalah bantah dengan cara yang baik. Jadi manusia itu harus disuruh berilmu untuk menyampaikan sesuatu yang baik itu tadi. Itulah namanya jalan Tuhanmu itu. Jadi Allah itu sudah memberikan pendampingan kepada manusia supaya dia melakukan sesuatu ucapan dan akan baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan yang telah mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi antara dua pasal yang tadi, cara yang baik, membantah cara yang baik, itu dua pasal itu Allah tahu. Kalau pasal pertama yang baik, berikan pelajaran yang baik, bantah dengan cara baik, Allah tahu. Tetapi kalau kita bantah dengan cara yang tidak menyenangkan, berarti buruk, ya kan? Allah tahu. Nah, jadi Allah mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang mendapat petunjuk itu yang tadi. Ajarkan yang baik, kemudian dengan cara yang baik. Kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu yang benar, tetapi dengan cara yang tidak benar, ya cara kasar. Cara yang benar dengan cara yang baik lagi. Nah, jadi Allah tahu siapa yang dapat petunjuk. Yang dapat petunjuk yang melakukan yang tadi. Pelajaran yang baik, bantah dengan cara yang baik. Itu maunya Allah. Kadang-kadang maunya kita, kadang-kadang tidak sesuai dengan pikiran kita, kita bantah dengan cara yang tidak menyenangkan, menyakitkan. Ini yang tidak dapat petunjuk. Jadi sia-sia kita memberikan ajaran kepada siapapun kalau kita caranya dengan cara yang kasar, yang tidak baik. Jadi hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar. Dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Tegas artinya menyampaikan kebaikan itu dengan cara yang baik, benar dengan cara yang baik juga. Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil-alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mariam. Terima kasih.